Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dwi Sarah Dan saya Adi Rahmia Dewi Suda. Kami dari kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori Charles Darwin dan teori keruntuhan teori evolusi Harun Yahya. Jadi, evolusi adalah perubahan perangkat yang secara bertahap yang berlangsung waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk lebih baik ataupun kompleks. Sedangkan berdasarkan Kummuloid, evolusi merupakan cabang biologi mempelajari asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetika antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Jika kita lihat yang terjadi sekarang ini, manusia mengalami banyak perubahan terjadi dalam hal sosial, budaya, dan ideologi. Semua itu terlepas dari teori tokoh-tokoh ahli yang mengemukakan tentang evolusi. Nah, jadi kita di sini mulai perdebatan tentang teori Charles Darwin dan keruntuhan teori evolusi Harun Yahya. Teori Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Teori Darwin juga berpendapat bahwa makhluk hidup berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Siapa yang bisa bertahan dengan keadaan alam, maka makhluk hiduplah berevolusi sampai saat ini. Tapi banyak ilmuwan modern yang tidak setuju dan menolak teori Darwin. Salah satunya Harun Yahya. Menurutnya seleksi alam adalah kaidah yang berlangsung di alam, namun tidak pernah menyela seleksi spesies yang baru. Harun Yahya juga membantah keras mengenai teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia hasil dari evolusi kera. Menurutnya, kecerdasan kera tidak pernah mencapai ketingkatan kecerdasan manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan bentuk fisik dan akal yang melebihi makhluk hidup lainnya. Tapi, teori Darwin masih menjadi teori yang dipakai sampai saat ini karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, individu yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya memiliki kemungkinan terhadap hidup yang lebih kecil dan kemungkinan akan lebih banyak melakukan reproduksi. Yang kedua, individu yang selamat kemungkinan besar akan menurunkan ciri-ciri yang dimilikinya kepada generasi berikutnya. Dan yang ketiga, proses yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan populasi perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan pada akhirnya setelah berlangsung secara terus-menerus akan terbentuk keragaman yang baru dan akhirnya spesies baru. Meskipun begitu, tetap saja memiliki kelemahan yang tidak dapat diterima oleh beberapa ilmuwan, yaitu kematian evolusi Charles Darwin, yaitu tidak dapat menjelaskan bagaimana nenek moyang pertama dari semua makhluk hidup ini tercipta. Bukti yang ada tidak bertahan hingga saat ini. Lagi pula, teori evolusi sangat jauh berbeda dengan kenyataan. Bukti masih sama samar dan kesimpulannya tidak dapat diulang. Sekian dari kita berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.